Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 200209502008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem elektronika analog dan digital. Yang pertama ada elektronika analog. Ini merupakan bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt, atau sinyal digital berlogika 0 atau 1. Di elektronika analog ini ada yang namanya sinyal analog. Sinyal analog ini merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan. Contoh sinyal analog yang paling mudah adalah suara, seperti pada radio, teknologi telepon, radio konvensional, sinyal gambar atau foto pada kamera konvensional, sinyal video pada televisi konvensional. Kemudian ada yang namanya data analog. Data analog ini data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Yang pertama itu amplitudo. Amplitudo itu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Dan terakhir ada phase, adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Yang kedua, elektronika digital. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 atau 1 dan 1, atau off dan on, atau bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Contoh sistem digital itu misalnya seperti jam digital, komputer, handphone, aplikasi pengolahan suara pada kanal telepon, pemrosesan citra serta transmisinya. Dalam bidang seismologi dan geofisika, eksplorasi minyak, deteksi ledakan nuklir, pemrosesan sinyal yang diterima dari luar angkasa, dan lain sebagainya. Dalam elektronika digital ini ada yang namanya data digital. Data digital ini merupakan data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai 2 keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Pada teknologi digital ini memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem elektronika analog dan digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.